Kita akan masuk ke kisah favorit saya, Kain dan Habel. Kisah yang begitu singkat, tapi banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan eh, Kain dan Habel itu sebetulnya bisa dibilang mereka adalah manusia yang paling pertama lahir dari hubungan suami istri. Karena Adam dan Hawa tentu mereka diciptakan langsung oleh Tuhan, diambil dari tanah dan ditiupkan nafas kehidupan. Tetapi Kain dan Habel adalah anak yang lahir langsung dari hasil hubungan suami istri. Dan tentu ini adalah cerita yang memilukan ya sebetulnya, mengingat eh, ini terjadi pada nenek moyang kita gitu, leluhur kita. Ya banyak banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Jadi langsung saja kita mulai ke kisahnya. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Kita akan langsung masuk ke kisahnya dari Kejadian, kitab suci bab Kejadian yang keempat. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Manusia itu adalah Adam ya. Karena nama Adam itu artinya manusia atau juga humanity gitu. Jadi itu adalah nama individu, tapi juga itu mewakili humanity, kemanusiaan gitu secara secara skala skala besar gitu. Nah, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi ada Kain anak pertama dari Adam dan Hawa. Nah, kemudian selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, ini seperti untuk awal ini seperti keterangan biasa saja ya, bahwa dia, oh ya dia gembala dan abangnya petani gitu. Tapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya Habel yang menjadi gembala itu artinya Habel bergelut dengan binatang yang patuh dengan dia, yang dekat dengan dia. Kalau kita ingat lagi di hari penciptaan, di mana Allah menciptakan binatang darat, dikatakan bahwa Allah menciptakan binatang ternak, binatang melata, dan binatang liar. Binatang ternak adalah binatang yang paling dekat dengan manusia. Dia familiar dengan manusia. Tapi juga patuh dia dengan manusia. Binatang melata itu seperti berada di tengah-tengah itu, dan ada binatang liar di mana itu di luar, seperti dia tidak patuh dengan manusia gitu. Mereka asing gitu dengan manusia, binatang liar itu. Bahkan mungkin ada yang berbahaya gitu ya. Bisa manusia kuasai, tapi tidak patuh gitu sebenarnya. Mereka tidak patuh gitu. Jadi dalam hierarki itu paling atas itu binatang ternak, binatang melata, dan binatang liar. Dan Kain itu dealing atau bergelut dengan sesuatu yang patuh dengan dia. Nah, sorry, Habel maksud saya. Habel itu dealing dengan sesuatu yang patuh dengan dia, binatang ternak itu. Nah, kemudian Habel ini juga bisa kita lihat bahwa dia mengikuti tradisi, dia adalah anak yang mengikuti tradisi sebelumnya. Karena tradisi kurban ini kan diawali ketika Tuhan mengenakan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa.
Ketika Adam dan Hawa menyadari dirinya telanjang, kemudian mereka diusir, tapi sebelum diusir Tuhan mengenakan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Tentu dari situ kita bisa lihat, walaupun tidak dikatakan, tapi kita bisa lihat bahwa ada pengorbanan di situ, ada yang dikurbankan eh, untuk Adam dan Hawa. Nah, dan Habel mengikuti tradisi itu, mengikuti tradisi apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Gitu. Jadi Habel ini adalah representasi dari atau prototipe dari seperti agamawan, priesthood gitu. Priesthood itu imam-imam gitu. Dia itu seperti prototipe dari imam-imam, di mana imam-imam yang mengikuti tradisi yang sebelumnya gitu. Dan juga profesi apa seorang gembala kan dia menggunakan tongkat kan. Tongkat itu eh, tongkat, pilar, pohon itu adalah simbolisme dari di mana surga dan bumi itu selaras, apa yang dipikirkan itu yang dilakukan. Apa yang Habel katakan kepada binatang ternaknya, itu yang akan dilakukan binatang ternaknya. Jadi Habel dealing dengan sesuatu yang patuh dengan dia, Habel mengikuti tradisi sebelumnya. Bisa kita lihat gitu dari apa bidang yang digeluti oleh Habel. Sementara Kain sebagai anak pertama, dia dia seperti mewarisi tanah yang sudah terkutuk gitu. Karena dosa Adam dan Hawa, dosa orang tuanya, dia perlu perlu mengolah tanah yang sudah dikutuk ini gitu. Situasi tanah ini sudah terkutuk dan dia seperti mencoba untuk membenahi ini gitu. Itu kan petani gitu kan. Ini tanah sudah dikutuk nih, tanah kondisinya sudah tidak baik nih. Dia dia coba dealing dengan itu. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan adiknya Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya, seperti sudah saya jelaskan bahwa Kain dia dia dealing dengan tanah yang sudah terkutuk dan tanah yang sudah terkutuk itu dia dia hasilnya dia berikan gitu untuk persembahan gitu. Sementara di sisi lain Habel ya dia mengikuti tradisi saja, dia tinggal mengikuti tradisi saja gitu. Nah, tapi persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Dan tentu melihat itu Kain marah, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita coba sedikit, mungkin kita bisa bisa simpatik ya dengan Kain ya, bahwa ya Kain dia cukup wajar gitu Kain marah, Kain berusaha mengolah tanah yang sudah terkutuk yang diwarisi oleh ayah ibunya, dia berusaha olah dan dia berusaha persembahkan itu kepada Tuhan, tetapi ini ditolak gitu. Eh, dia cemburu gitu, dia cemburu kepada adiknya, dan rasa cemburu ini sampai sekarang kita bisa rasakan bahwa ini terjadi dengan orang yang dekat dengan kita malah. Kecemburuan ini malah bisa lebih besar gitu dengan orang yang dekat dengan kita gitu, bukan dengan orang yang tidak kita kenal gitu di luar keluarga kita, tapi orang yang semakin dekat dengan kita bisa punya rasa cemburu gitu terhadap orang tersebut. Nah, pattern pattern persaingan adik kakak ini tentu bisa kita lihat juga di kisah Esau dan Yakub. Ada pattern persaingan atau apa ya?
ketidakakraban mungkin ya, atau seperti perbedaan antara antara abang dan adik gitu ya. Nah, di dalam dunia yang sempurna, tentu mungkin skenario-nya bisa, oh ya sudah, eh, Habel, Kain berkata kepada adiknya, saya akan menyediakan tumbuh-tumbuhan untuk makanan domba-dombanya, kambing domba, dan ketika mau dipersembahkan, yuk kita persembahkan bersama-sama gitu. Saya akan menyediakan tumbuh-tumbuhannya. Nanti ketika mau mempersembahkan kepada Tuhan, kamu kasih dong domba peliharaan hasil gembala kamu, kita persembahkan bersama-sama ke Tuhan. Saya nggak tahu ya, mungkin itu di skenario yang sempurna, skenario di dunia yang sempurna, tapi ternyata itu tidak terjadi. Dan akhirnya kemarahan Kain masih berlanjut dan Tuhan menyadari itu. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Tuhan menyadari bahwa Kain marah, bahwa Kain emosi gitu dengan situasi ini. Dan Tuhan berusaha simpatik dengan Kain. Tapi bukan hanya simpatik, Tuhan memberi nasihat sebetulnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus, ini kata-kata yang penting, berkuasa atasnya. Di video sebelumnya sudah pernah dibahas bahwa berkuasa ini terkoneksi dengan hubungan surga dan bumi yang menspesialisasi itu ya. Mungkin saya kasih tunjuk gambarnya. Nah, ini yang di bawah ini. Ini adalah yang atas itu surga, yang bawah itu bumi, di mana surga memberikan makna kepada bumi, atau Adam memberi nama kepada binatang. Ini adalah bentuk dari hubungan yang menspesialisasi itu. Bumi menyediakan tubuh, surga memberikan makna, dan surga termanifestasikan di bumi. Atau seorang atasan di sebuah perusahaan memberikan tugas kepada bawahannya, bawahannya memberikan tubuhnya untuk diisi tugas itu, sehingga bawahannya mengerjakan tugas itu. Dalam arti bawahannya memanifestasikan tugas yang diberikan oleh atasannya. Dalam skala individu, manusia menguasai tubuhnya, dirinya, karena tubuh itu adalah representasi dari bumi. Manusia berkuasa atas dirinya. Jadi Tuhan seperti menganjurkan Kain melakukan yang ini gitu, lakukan yang ini. Berkuasalah atas tubuhmu itu. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah yang di atas ini. Di mana ada air yang menjadi perantara atau berada di tengah-tengah menutupi bumi bumi dan surga, di mana dia tidak lagi berkuasa atas dirinya karena ada air di tengah-tengahnya. Simbolisme dari air itu juga terkoneksi dengan waktu ya. Nanti kita bisa perdalam, tapi ada air di antara kepala surga dan tubuhnya. Nah, nanti juga kita bisa lihat bahwa ada air di antara Habel dan Kain. Ada air, ada darah tertumpah. Gitu. Karena darah itu juga terkoneksi dengan air.
Sebentar, sorry. Tadi kita sudah sampai di, waduh, sorry. Nah, berkuasalah atasnya di ayat 7 ya. Sekarang ke ayat 8. Ketika kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, ini yang Tuhan maksud berkuasalah atasnya. Sehingga air atau situasi apa ya, bingung, situasi penuh amarah itu sudah menguasai Kain. Sehingga ya terjadilah pembunuhan pertama. Pembunuhan ini juga menghasilkan air, mengeluarkan darah ya. Dan itu penting, ada air lagi muncul gitu dari situ. Firman Tuhan kepada Kain, di mana adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kemudian ayat 10, firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi tanah, ada darah, dan apa namanya, seperti surga tidak bisa lagi termanifestasikan gitu karena ada air gitu. Karena diawali dari siapa namanya, Kain tidak bisa menguasai dirinya. Kain tidak bisa lagi secara benar naming the animal gitu, tidak berkuasa lagi gitu. Dan apa kutukan yang terjadi? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah, jadi tanah sudah mengangkat mulutnya dan menerima darah, menerima air, menerima darah adiknya itu ya. Seperti ada situasinya jadi seperti ini, di mana tanah bawah bumi di atasnya sudah ada darah adiknya gitu. Sehingga tanah ini tidak bisa lagi menghasilkan sesuatu dengan mudah gitu dalam kondisi di atas ini. Ada waktu gitu, ada waktu seperti lebih memakan waktu supaya manusia atau Kain mendapatkan hasil dari tanah karena sudah ada darah adiknya yang apa ya, ngeblok dia gitu. Karena jika kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Jadi karena darah adiknya sudah seperti menahan gitu. Sudah ada, dan air, sudah ada darah, air, itu kan simbolisme dari waktu juga. Jadi ada waktu yang perlu, ada usaha, ada waktu yang perlu diambil untuk dia bisa mendapatkan hasil dari tanah itu. Engkau menjadi seorang pengembara, pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ini hukuman ini terlalu besar, kata Kain. Dan kita bisa lihat di sini sikap Kain apa ya? Uh, saya nggak tahu, tapi dia seperti dia tidak mau juga gitu menerima resiko itu gitu. Ini terlalu besar gitu. Dia tidak mau menerima resiko itu karena saya nggak tahu apa-apa sikap-sikap seperti ini gitu.
Padahal dia sudah melakukan sesuatu yang bisa dibilang parah gitu ya, pembunuhan pertama gitu. Mungkin juga karena ini adalah sesuatu yang pertama, dia bingung sebenarnya ini apa gitu. Ini tuh kondisi apa gitu. Karena ini mungkin pertama pertama kali, bayangkan ketika manusia pertama kali membunuh tuh mungkin dia tidak bisa dengan benar mengidentifikasi ini tuh situasi apa gitu. Bayangkan Anda mengalami situasi yang baru sama sekali dan Anda tidak tidak punya nama untuk situasi itu gitu. Ya, kita sulit untuk membayangkan itu karena kita sudah mendengar banyak sekali pembunuhan ya. Jadi kita dengan mudah naming, memberi nama kepada situasi itu, oh ya ini pembunuhan. Tapi bayangkan ini adalah situasi paling pertama gitu. Oke, jadi Kain merasa ini terlalu berat. Ini terlalu berat. Saya nggak, ini terlalu besar gitu. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Jadi yang menarik adalah Kain membunuh adiknya, tapi dia seperti khawatir orang akan membunuh dia gitu. Maksud saya begini, dia seperti terbuka matanya bahwa oh saya sudah membunuh, oh jadi saya tuh bisa, jadi orang lain tuh bisa ya membunuh saya ya. Kesadaran baru bahwa oh saya tuh bisa membunuh manusia, oh berarti saya juga bisa dibunuh dong. Dan dia takut nanti orang lain akan membunuh dia juga gitu. Di satu sisi ini seperti situasi di mana Adam dan Hawa sadar gitu, terbuka matanya. Dan Kain juga seperti itu gitu. Jadi dia terbuka matanya gitu, terbuka matanya bahwa manusia itu bisa membunuh manusia. Artinya saya juga bisa dibunuh. Gitu. Jadi dia diusir dari tempatnya, tanahnya sekarang. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kata-kata Tuhan di ayat 15 ini seperti semacam sebuah nubuat juga bahwa dengan jika ada pembunuhan, ya terus akan berlanjut ke pembunuhan gitu. Akan ada lagi pembunuhan. Dan dalam dalam tradisi Yahudi atau tradisi juga tradisi gereja juga, nanti Kain itu mati dibunuh oleh keturunannya. Secara tidak sengaja memang, tapi nanti nanti itu kita akan bahas. Tidak tertulis di Alkitab memang, tapi ada di dalam tradisi gereja. Nah, artinya begini, pembunuhan itu akan terus bergulir gitu, akan terjadi pembunuhan yang bahkan sampai hari ini. Pembunuhan itu terus ada gitu, bunuh-bunuhan itu, manusia membunuh manusia. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Menariknya, Kain setelah dia diusir dari tanah ini, dia menemukan banyak sekali teknologi. Setelah Kain diusir, dia membangun sebuah kota. Kemudian keturunannya menemukan besi, menjadi pandai besi. Dan keturunannya juga yang menciptakan alat-alat musik.
Jadi teknologi itu memiliki sifat di mana itu adalah seperti tanda sebuah kemajuan, tapi teknologi juga adalah tanda bahwa manusia itu lemah sebenarnya di satu sisi. Jadi dikatakan Kain setelah diusir ke tanah Nod di timur Eden, dia menemukan sebuah kota. Dia bukan menemukan sebuah kota, dia membangun sebuah kota. Kota pertama yang nama kotanya adalah Henok. Ini bukanlah Henok yang hidup bergaul dengan Allah dan tidak mati itu ya. Ini adalah Henok dari keturunan Kain. Karena ada Henok dari keturunan Kain dan ada Henok dari keturunan Set. Set itu adalah anak ketiga dari Adam dan Hawa setelah Abel mati. Nah, kota itu adalah di satu sisi adalah sebuah kemajuan. Oh, ada kota gitu. Ada seperti tembok pelindung gitu ya. Tapi kota itu adalah seperti apa ya? Seperti tanda bahwa dia merasa terancam. Ada ancaman dari luar. Ini seperti relate gitu dengan ketakutan bahwa nanti akan ada yang membunuh. Dia khawatir bahwa nanti juga dia sadar bahwa manusia itu bisa membunuh dan cara dia sadar itu memang ironis ya. Dengan cara membunuh adiknya dia sadar bahwa manusia itu bisa membunuh. Yang akhirnya membuat dia menjadi takut juga bahwa nanti dia bisa dibunuh. Sehingga setelah diusir ke timur itu dia membangun kota gitu seperti saya harus melindungi diri saya gitu. Ironisnya malah nanti dia mati oleh keturunannya juga. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi kisah kejatuhan manusia ini sebenarnya berseris. Tidak, bukan Adam dan Hawa memakan buah itu, kemudian akhirnya manusia jatuh dalam dosa, tapi seperti Eden itu kan sebuah gunung, sebuah tempat tinggi, diawali Adam dan Hawa diusir, dan sekarang Kain pergi ke seperti ke timurnya gitu, ke timur Eden gitu, lebih jauh lagi gitu. Jadi karena dia diusir menjauhi titik di mana bumi memanifestasikan surga yang paling tinggi ya. Titik paling tinggi surga termanifestasikan itu dia diusir gitu. Eden itu adalah tempat di mana surga termanifestasikan di bumi dan dalam hierarkinya itu tempat itu paling tinggi gitu. Dan dia diusir dari situ gitu. Adam dan Hawa diusir, kemudian dilanjut oleh Kain ini gitu. Ini adalah sebuah ikon uh, tentang Kain dan Habel. Kalau kita perhatikan, uh, ini ada kanan dan ada kiri ya. Dalam ikon itu kanan dan kiri itu sangat penting. Kanan, kiri, atas, dan bawah. Dan kita orang Indonesia sebenarnya kita masih memelihara itu bahwa ini ini kalau saya ini tangan kanan ya, walaupun di kamera terlihatnya nanti kiri, tapi ini tangan kanan saya. Kita orang Indonesia terbiasa memberikan sesuatu itu dengan tangan kanan kan. Uh, Hubungan dengan manusia lain itu kita menggunakan tangan kanan dan tangan kiri itu seperti persoalan pribadi kita gitu, hal-hal yang personal yang kita gunakan untuk kebutuhan personal. Tapi tangan kanan itu adalah untuk dengan orang lain. Saya menjelaskan ini karena kanan dan kiri itu
penting untuk ikon gitu. Nah, di gambar ini pada ikon yang sudah saya simpan ini di sebelah, kita bisa lihat di sebelah sana, di sebelah kanan, kanan dari gambar ya, dilihat dari sudut pandang gambar itu adalah Habel. Habel memberikan persembahan dan bisa dilihat apinya, kobaran apinya itu menghadap ke atas gitu. Sementara di sebelah kirinya Kain, kobaran apinya itu ke bawah. Tentang atas dan bawah itu penting. Ini diterima, ini tidak diterima gitu, tidak diindahkan. Dan di atas ini ada gambar Tuhan, tangan kanannya memberkati persembahan Habel, tangan kirinya seperti ke bawah gitu, tangan kirinya ke bawah, tangan kanannya ke atas gitu, seperti menolak persembahan dari Kain. Nah, ini ikon yang menarik. Ini masih tentang Kain dan Habel. Di sebelah kanan, Kain mempersembahkan kurban dan bisa dilihat asapnya itu tegak lurus ke atas. Asapnya tegak lurus. Sementara Habel tegak lurus asapnya. Sementara Kain asapnya belok dan menyerang matanya dia. Seperti membutakan pandangannya dia gitu. Jadi sesuatu yang tegak dengan sesuatu yang belok-belok gitu, seperti tongkat dan ular. Nah, itu simbolisme yang penting. Dan di atas sini ada Tuhan, lagi-lagi tangan kanannya memberkati gitu, menerima apa yang dipersembahkan oleh Habel. Dan sementara Kain seperti apa? Terganggu gitu ya dengan asap itu mengenai matanya gitu. Seperti asap itu membutakan matanya. Dan di sebelahnya itu adalah kejadian di mana ketika Kain membunuh Habel. Ini masih ikon Kain dan Habel. Abel di sebelah kanan mempersembahkan kurban dan ada tangan keluar, tangan yang memberkati yang keluar dari setengah lingkaran hitam gelap menuju ke terang. Itu juga simbolisme itu sering muncul di ikon, sesuatu yang gelap kemudian semakin terang keluar dan ada tangan Tuhan keluar di situ memberkati persembahan atau kurban dari Habel, dan ada seperti cahaya, ada garis turun ke persembahannya Habel gitu. Seperti diterima gitu. Sementara Kain seperti tidak dianggap gitu ya. Ada Kain di situ. Nah, kanan dan kiri ini adalah uh, 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 sesuatu yang penting gitu dalam ikon itu. Sehingga pelan-pelan ya, saya juga belum begitu baik membaca ikon, tapi kanan dan kiri, atas dan bawah itu adalah sangat penting gitu dalam dalam mempelajari melihat ikon itu gitu. Karena banyak sekali kita kita bisa belajar dari ikon. Nah, yang ini adalah ikon dari The Last Judgment. Maksudnya judulnya The Last Judgment. Kita akan mungkin sedikit saja ya tentang kanan dan kiri. Di sini di tengah-tengah ada Yesus, dia sedang duduk di atas pelangi, dan di belakang Yesus ada seperti lingkaran ya,
Dan itu dari sesuatu yang gelap keluar menjadi yang terang gitu ya, gradasinya dari gelap seperti terang menjadi terang gitu. Seperti tadi yang ada gambar tangan, ada lingkaran setengah dari gelap dulu terus menjadi terang. Nah, tangan Yesus yang kanan ke atas, yang kiri ke bawah, dan di sebelah kanan Yesus, di sebelah sananya itu dilihat ada Bunda Maria, dan di sebelah kirinya ada Santo Yohanes Pembaptis. Ini menarik. Ada apa dengan Bunda Maria selalu diikuti selalu di kanannya dan Yohanes Pembaptis di sebelah kirinya. Dan biasanya di setelah Bunda Maria, di belakangnya Bunda Maria itu kalau bisa dilihat ada yang duduk, ada orang duduk, itu adalah kedua belas rasul ya. Enam di jajaran Bunda Maria dan enam di jajaran Santo Yohanes Pembaptis. Tepat di belakang Bunda Maria itu adalah Santo Petrus. Dan tepat di belakang Yohanes Pembaptis itu ada Saint Paul, Santo Paulus. Nah ini kanan dan kiri, ini sesuatu tentang kanan dan kiri. Nah apa penjelasannya? Ini ada satu ikon lagi. Eh, Lagi-lagi ada Yohanes Pembaptis, Santo Yohanes Pembaptis dan Bunda Maria. Nah, kanan dan kiri ini saya juga belajar sendiri, saya coba cari-cari dan menarik. Dari sini saya belajar banyak tentang Bunda Maria sebetulnya. Mungkin saya akan bahas nanti lebih dalam ya secara khusus di video, tapi ini singkat saja mengenai kanan dan kiri. Eh, Kanan itu apa di barisan kanan dan kiri. Nah, sorry. Kanan kanan dan kiri sekali lagi di sini di gambar ini dilihat tangan Yesus walaupun gini tapi dia itu tangan memberkati. Nah, eh, dan Yesus melihat agak condong ke eh, Yohanes Pembaptis dengan ada kitab dibukakan gitu. Nah, ini adalah sesuatu tentang yang dibukakan dan sesuatu yang tertutup gitu. Yohanes Pembaptis itu dia rambutnya acak-acakan bisa dilihat di ikonnya. Dia pergi ke padang, dia menyebarkan eh, apa namanya kerajaan Allah sudah dekat. Dia secara terang-terangan gitu menyampaikan semuanya gitu, membuka gitu. Dia dengan suara nyaring dia mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. eh, dan dia tuh seperti terbuka gitu, terbuka. Sementara Bunda Maria dia itu tertutup. Bunda Maria dikatakan di Alkitab menyimpan itu di dalam hatinya. Dan Santo Yohanes Pembaptis kematiannya juga ekstrim kan, dia dipenggal dan tertulis dibukakan gitu. Bisa dilihat dibukakan di dalam Alkitab, tapi Bunda Maria sedikit sekali ditulis gitu. Seperti apa ya? Seperti sesuatu yang disimpan misterius gitu, misteri gitu. Bunda Maria itu seperti representasi dari misteri. Seperti ini juga tabernacle. Tabernacle Bunda Maria itu kan adalah tabernacle juga kan. Tabernacle itu tidak dijelaskan di Alkitab ada di mana sekarang. Walaupun menurut legenda ada di Ethiopia katanya. Nah, tapi intinya tabernacle itu juga tidak sekarang kemana gitu tabernacle itu tidak ada kisahnya gitu.
Di sisi lain, Yohanes Pembaptis itu suaranya nyaring, dengan verbal langsung menunjuk Yesus gitu, semuanya tuh serba terbuka gitu. Sementara Bunda Maria itu tertutup, dia menyimpan itu di dalam hatinya. Dalam kitab suci pun tidak begitu banyak gitu, apa ya, seperti riwayatnya gitu. Seperti ada sesuatu yang seperti bernafas sih. Nafas itu kan keluar dan masuk ke dalam gitu. Seperti terbuka dan tertutup gitu. Ada dualisme itu. Dan di belakang Santo Yohanes Pembaptis ada Paulus, Saint Paul. Nah, Paulus adalah orang yang keluar dari melayani orang-orang non Yahudi gitu. Dia yang keluar gitu. Dia melakukan perjalanan seperti petualang juga gitu. Dia apa namanya? eh, Pergi keluar. Tapi Santo Petrus itu kan di dalam, dia fokus ke orang-orang, seperti fokus ke orang-orang Yahudi, sementara eh, Rasul Paulus dia keluar gitu. Jadi itu kenapa setelah John the Baptist ada Saint Paul di belakangnya, dan setelah Mother Mary, Bunda Maria, ada Santo Petrus di belakang. Jadi tentang kanan dan kiri, ini sesuatu hal yang penting gitu. Kanan dan kiri. Ya, ini juga saya belajar secara otodidak, belajar sendiri, cari-cari karena sudah banyak informasi di internet, tapi ikon itu sekali lagi banyak sekali yang kita gali dari ikon tentang kanan dan kiri. Eh, Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan kita bisa bertemu lagi di video yang lain.